Indonesia, negeri kepulauan yang indah dengan sejuta cerita di dalamnya. Sayangnya, tak semua cerita merupakan cerita indah, seperti yang terjadi di Pulau Rote di ujung selatan kepulauan ini. Saya, Gusti Bagus Candrawibawa, mahasiswa program studi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, ingin membagikan cerita dari ujung selatan dan pandangan saya mengenai penyelesaiannya dengan asesmen anemia rutin ibu hamil Rotendao. Ibu hamil merupakan kelompok rentan dalam masyarakat. Proses kehamilan rentan diiringi dengan berbagai komplikasi yang tak jarang dapat mengancam jiwa. Kematian seorang ibu pada proses kehamilan hingga 42 hari pasca melahirkan disebut kematian maternal atau maternal mortality. Pada tahun 2023, di dunia, angka kematian maternal adalah 223 per 100.000 kelahiran, sementara di Indonesia adalah 189 per 100.000 kelahiran. Sustainable Development Goal pada poin 3 subpoin 1 menargetkan di tahun 2030 di dunia angka kematian maternal harus turun hingga 70 per 100.000 kelahiran hidup. Kejadian maternal mortality memiliki faktor yang bermacam-macam. WHO membagi faktor-faktor tersebut menjadi dua, yaitu sebab langsung dan tidak langsung. Di antara penyebab tidak langsung terjadinya kejadian maternal mortality, salah satu penyebabnya adalah anemia. Anemia adalah keadaan di mana kadar hemoglobin berada di bawah batas normal. Menurut WHO, klasifikasi anemia pada masa kehamilan adalah pada trimester pertama, kadar hemoglobin di bawah 110 gram per liter. Pada trimester kedua, berada di bawah 105 gram per liter. Dan pada trimester ketiga, berada di bawah 110 gram per liter. Anemia berpengaruh sangat besar pada kejadian maternal mortality, karena anemia meningkatkan risiko terjadinya pendarahan, preeklamsia, eklamsia, dan ablasio plasenta pada saat melahirkan. Kabupaten Rotendao dipilih sebagai tempat pelaksanaan program karena daerah ini termasuk pada daerah tertinggal yang memiliki kekurangan pada SDM dan sarana prasarana, juga angka kematian ibu yang masih tinggi. Intervensi dalam penyelesaian kasus anemia sudah sering dilakukan di Indonesia. Di Rote sendiri, yang merupakan daerah tertinggal, cakupan pemberian tablet tambah darah pada ibu hamil mencapai 76,44%. Namun, mengapa anemia masih tinggi di Indonesia? Ada satu hal yang dilupakan. WHO menggariskan penyelesaian anemia dalam 3 tahap, yaitu assessment, intervention, dan control. Intervention dan control mungkin sudah sering dilakukan, namun assessment belum. Data-data mengenai anemia hanya bisa didapatkan oleh survei-survei yang dilakukan berjangka tahun, seperti Riskesdas maupun long form survei penduduk. Survei mengenai anemia yang rutin dan menyeluruh, tidak hanya periksa kadar darah atau hemoglobin, akan sangat membantu penyelesaian kasus anemia di Indonesia yang sejalan dengan penurunan maternal mortality. Dilatar belakangi oleh masalah di atas, maka disusunlah program asesmen rutin anemia ibu hamil Rotendao. Program ini hadir sebagai solusi untuk mendapatkan data yang pasti mengenai penderita anemia pada ibu hamil dan penyebab-penyebabnya. Untuk itu, asesmen ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah asesmen kadar hemoglobin, yang kedua asesmen food recall, yang ketiga asesmen menstrual blood loss, dan yang keempat adalah asesmen kesehatan lingkungan. Data-data dari asesmen ini akan dikumpulkan dalam database aplikasi Anemi Data Rote. Asesmen akan dilakukan sebulan sekali pada hari Jumat minggu pertama dengan metode multistage cluster random sampling. Teknik sampling akan dilakukan dengan memilih secara acak 35 wanita usia 20-35 tahun untuk asesmen menstrual blood loss dan memilih secara acak 35 ibu hamil untuk asesmen hemoglobin, food recall, dan kesehatan lingkungan di 5 desa dengan populasi sampel tertinggi di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Rotendao. Sehingga total sampel yang diambil adalah sebagai berikut. Adapun pembagian wilayah kerja dan pembagian jumlah tim yang bertugas adalah sebagai berikut. Bagian pertama dari asesmen adalah analisis kadar hemoglobin. Bagian pertama ini akan menggunakan aplikasi kembangan dari Robert G. Manino dari Emory University. Aplikasi ini adalah solusi tes hemoglobin darah non-invasif dan berbiaya murah. Cara menggunakannya cukup dengan memfoto kuku pasien. Foto kuku pasien digunakan karena pada bagian kuku merupakan bagian dengan kadar melanosit paling rendah, sehingga sumber warna dari kuku murni dari kadar hemoglobin darah. Warna kuku akan dianalisis menggunakan spektrum warna CIE-LEB dan diubah menjadi kadar hemoglobin darah. Bagian kedua dari asesmen adalah food recall.
Kuesioner food recall akan diberikan dalam bentuk kertas, namun datanya akan dikumpulkan dalam database aplikasi Anemi Data Rote. Isi dari kuesioner adalah jenis makanan, jumlah atau porsi sajian, dan waktu makan. Kuesioner akan diberikan 30 hari sebelum asesmen dan akan terus diisi setiap hari dalam 30 hari tersebut. Bagian ketiga dari asesmen adalah perhitungan kehilangan darah saat menstruasi atau menstrual blood loss atau MBL score. MBL score dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Bagian terakhir dari asesmen adalah asesmen kesehatan lingkungan. Kuesioner asesmen kesehatan lingkungan akan mengikuti model riset kesehatan dasar. Anemi Data Rote sendiri adalah aplikasi yang berfungsi sebagai database anemia di Kabupaten Rotendao yang dapat diakses secara terbuka oleh tenaga kesehatan dan masyarakat secara umum. Di dalam Anemi Data Rote akan ditampilkan presentase wanita yang terkena anemia pada masa kehamilan, data makanan ibu hamil, lalu presentase wanita yang mengalami kehilangan darah terlalu tinggi saat menstruasi, dan yang terakhir mengenai kondisi kesehatan lingkungan ibu hamil. Untuk menurunkan angka kematian ibu pada proses melahirkan perlu kajian yang holistik. Anemia sebagai salah satu penyebab tidak langsung menjadi bagian kajian yang tidak terpisahkan. Program pencegahan dan penanganan anemia yang tepat sasaran menjadi harapan kita semua, dan asesmen adalah bagian awal untuk mewujudkan hal itu. Asesmen akan menyediakan data yang valid dan terukur untuk menjadikan landasan bagi program-program pencegahan anemia yang diharapkan turut serta menurunkan angka kematian ibu pada proses melahirkan. Kematian ibu pada proses melahirkan tidak bisa terus dibiarkan berulang, karena dari ibu akan lahir masa depan suatu bangsa.